biasa tadi lagi sibuk ya Nggak, Ustadz ya ngomongin tadi. gimana Ini ya orang berani banget orang ngomongin Iya, aib tetangga, bener. aib Betul. siapapun, Apalagi aib aib keluarga. pasangannya sendiri nih Apalagi aib Ustadz, suami harusnya kan bener. ditutupin. Jadi Ya, luar benar. biasa ya jamaah ini yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali ya. Yaitu aku pakaianmu bukan musuhmu. Masya Allah tadi di sebelumnya, segmen sebelumnya tadi guru-guru kita sudah membahas ya bagaimana kita menyikapi nih ketika aib keluarga kita dibongkar oleh orang lain. Dan bagaimana peran kita sebagai wanita apa saja itu sudah disebutkan oleh guru-guru kita ya Masya Allah. Nah ini melanjutkan pertanyaan yang tadi kepada Ustadz Syam nih ya. Ustadz gimana nih Ustadz? Ini kan kadang nggak semua wanita nih ya tahu apa sih sebenarnya yang harus diomongin, apa sih harus yang boleh di-sharingin ke sahabat kita atau teman kita gitu loh. Apakah ini aib ataukah ini hanya untuk minta pendapat gitu loh, minta saran gitu. Nah ini apakah saja yang termasuk aib nih yang boleh dibicarakan kepada sahabat kita misalnya. Gimana tuh Ustadz? Yang termasuk aib, arti kata aib dulu, aib gitu kan, aib itu kelemahan sebenarnya. Arti dari sisi bahasa atau segi bahasa, aib artinya kekurangan atau kelemahan. Kalau dilihat dari secara istilah maka aib itu adalah sesuatu yang kalau diceritakan orangnya nggak suka gitu. Misalnya malu dia, malu karena diceritakan hal tersebut. Jadi apapun yang misalnya kalau ketahuan sama suami dia itu membuat dia malu maka itu adalah aib. Contoh misalnya masalah ekonominya, kemudian masalah ini maaf banget maaf kekurangan dirinya, kemudian kekurangan fisiknya misalnya kan dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri seorang yang paling yang namanya paling buruk adalah seorang suami yang menggauli istrinya di waktu malam lalu di siang hari dia ceritakan sama teman-temannya gitu. Maka ini termasuk adalah kekurangan fisik. Berarti apa yang misalnya kan kenapa orang berhijab? Sebenarnya hijab itu untuk menutup aurat. Apa aurat itu? Aurat itu kan kekurangan sebenarnya. Kita menutup kekurangan kita. Justru orang mengumbar yang namanya fisiknya itu adalah membuka kekurangannya. Maka yang dilarang di sini adalah termasuk aib adalah kekurangan fisik, kemudian kekurangan finansial, kemudian kekurangan yang namanya sifatnya mungkin yang tidak boleh diketahui orang lain. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa sajakah yang termasuk aib, semua hal yang kira-kira tidak disukai oleh pasangan ketika diceritakan, maka itu termasuk daripada aib. Baik dalam bentuk fisiknya, baik dalam bentuk keuangannya, ataupun dalam bentuk sifatnya. Kecuali dalam hal menceritakan aibnya untuk yang namanya mencari solusi. Nah itu beda lagi tuh. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan kalau misalnya ada wali kan, menikahkan itu kan pakai wali ya. Menikahkan pakai wali. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada perkelahian, pertengkaran, maka yang dia harus berkonsultasi sama wali yang menikahkan. Ya maka dia berkonsultasi gimana ya begini dan begini. Boleh nggak kalau saya misalnya minta cerai? Nah, apa masalahnya? Oh seperti ini. Oh itu tidak boleh misalnya. Atau masih bisa diperbaiki dengan yang namanya kemaslahatan yang sudah ada. Jadi aib itu adalah semua kekurangan ya. Semua kekurangan, semua kelemahan itu adalah aib. Maka jangan pernah diceritakan. Yang kedua adalah ketika menceritakan sesuatu, ceritakanlah kepada yang kira-kira akan memberikan solusi. Kira-kira akan memberikan solusi itu siapa? Termasuk daripada hakim, termasuk daripada dokter kalau masalah fisik, termasuk daripada psikolog misalnya kalau masalah kejiwaannya yang terganggu. Maka itulah yang diceritakan kepada orang lain. Yang kedua ada dalam ilmu hadis namanya al-jarah wa ta'dil. Nah ini tidak masuk lagi sekarang. Ada ulama yang mengatakan tidak bisa lagi sekarang karena sekarang tidak lagi perawi hadis ya. Karena ini adalah khusus untuk hadis, ilmu hadis. Contoh misalnya Imam Bukhari datang kepada suatu tempat minta hadis misalnya mau ngambil riwayat hadis. Lalu ada orang yang menceritakan, mau ngapain? Saya mau datang ke orang itu. Gimana orangnya? Biasa berbohong di pasar. Jadi dia ya udahlah saya tidak ngambil hadisnya karena saya meragukan daripada periwayatnya. Atau misalnya kita baca hadis biasanya itu hadis ini tidak sahih karena salah seorang periwayat adalah pernah ketahuan berbohong. Misalnya dalam hal seperti itu disebut al-jarah wa ta'dil. Maka seperti ini bukan aib lagi, bukan ghibah,
tapi yang namanya dalam hal ilmu pengetahuan. Cuma kalau pasangan maka tidak dibenarkan untuk yang namanya menceritakan dalam bentuk apapun itu. Dalam bentuk apapun Dalam ya. bentuk apapun itu, baik fisik, baik mental, baik keuangan ataupun itu. Nah Ustadz, tapi ini kan yang namanya sebuah rumah tangga pasti ada aja ya keceplosannya atau ceritanya. Nah ini bahkan lebih parahnya kadang suka cerita sama keluarga sendiri. Misalnya kayak nyeritain, ini ada juga nih misalnya teman aku ceritain aib-aib suaminya misalnya ke kakaknya atau ke mamahnya. Tapi kan jadinya jadi mengundang berantem kan. Apalagi kalau misalnya mereka jadi tahu keburukan suaminya. Nah itu gimana ya Ustadz untuk apa sih membaguskan nama suami kita lagi apalagi di depan keluarga sendiri gitu. Kalau udah terlanjur, Iya, nah udah terlanjur tuh gimana ya Ustadz? ya udah dibilang aja, oh, ternyata suamiku udah berubah sekarang. Masya Allah. Bilangnya ternyata udah berubah iya. sekarang. Ini tanpa bermaksud menggurui ataupun Iya. mengajari gitu ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya Ustadz. Ya, sekali lagi ya jamaah yang namanya ini aja namanya udah aib ya. Jadi udah jelas itu kekurangan tadi yang disebut sama Ustadz Syam. Jadi benar-benar kalau kita memang mau minta saran tujuannya lebih ke ahli ilmu ya Ustadz ya. Ceritanya juga, jadi lihat-lihat juga nih siapa yang kita komunikasiin ya. Masya Allah. Nah ini langsung aja kita udah tersambung dengan salah satu jamaah yang mau curhat sama guru-guru kita semua nih. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Begini Mbak, saya Ya. orang tua saya sudah berpisah karena faktor pekerjaan, Subhanallah. namun tidak bercerai. Orang tua laki-laki saya balik ke kampung, dia tinggal di NTT Rote Baa. Ya. Dan ibu saya mencukupi kebutuhan saya dan adik-adik saya sendiri. Beliau mencari uang dari subuh sampai jam 9 malam. Banting tulang seorang diri untuk biaya sekolah saya dan adik-adik saya. Dan ayah saya sesekali tidak mengirimkan uang, bahkan jarang mengirimkan uang. Lalu di sana ayah saya merantau kerja serabutan. Saya ingin sekali membantu ibu saya, tetapi sama ibu saya tidak boleh bekerja dan ibu saya melarangnya untuk bekerja. Saya sudah sholat, Pak Ustadz, udah sholat tahajud, udah sholat istikharah meminta jalan petunjuk, tetapi Allah belum memantapkan hati isi saya. Solusi yang tepat apa ya Pak Ustadz untuk sekarang-sekarang ini yang saya jalankan? Oke. Ya, terima kasih ya Mbak. Pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan Iya. Ustazah. Masya Allah, jadi luar biasa sekali Mbak ini ya, Ya. yang Skype tadi ada niat untuk membantu Membantu kekurangan keluarga. perekonomian keluarga. Apalagi kondisinya ayahnya jarang mengirimkan uang. Mungkin karena tidak mau mengirim uang, tapi memang tidak ada uangnya gitu ya. Tadi kan bekerja serabutan itu ya tidak ada gaji tetap ya. Kemudian ibunya bekerja dari pagi sampai malam banting tulang. Sudah istikharah tapi belum Allah kasih jawaban juga. Jadi istikharah Iya, itu betul. jawabannya macam-macam, bukan hanya lewat mimpi. Tapi jawaban istikharah bisa saja lewat keyakinan hati. Masya Allah. Kalau ibunya belum mengizinkan juga, coba ajak komunikasi yang baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Tetap berbuat baik kepada ibu kita. Jangan sampai gara-gara ibu kita melarang kita bekerja, kita sampai berdebat, membuat dia menangis. Itu satu tetesan air mata seorang ibu keluar, Masya Allah, itu ancaman buat kita Ya, sebagai subhanallah. anak, subhanallah. Jadi komunikasi yang terbaik dengan orang tuanya. Karena pekerjaan itu kan bukan hanya sesuatu yang dikerjakan di luar rumah. Kerja Ya. itu bisa dari dalam rumah. Ada, iya sekarang kan Sekarang udah ada online shop, benar, jadi dagang Ustazah. online atau jadi reseller ya kan. Hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, bikin kerajinan tangan, nanti dijual online, tidak perlu berdikari di luar rumah. Saya rasa bisa kok seperti itu. Ya, jadi Allah tuh udah banyak banget memberikan kita kemudahan Iya. ya. Masya Allah. Jadi gunakan kemudahan itu dengan sebaik mungkin. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Sama-sama, Silakan Kak Ustadz Cica. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Mbak masih di sana? Iya Ya. Pak Ustadz. Dan buat semuanya yang kasusnya permasalahannya sama. Mohon izin tanpa menggurui, ada 3 solusi untuk permasalahan ekonomi dalam keluarga. Yang pertama dibutuhkan keterbukaan. Keterbukaan. Kenapa ada perasaan yang tidak mengenakan? Karena tidak ada keterbukaan. Berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran, berapa kebutuhan, itu harus ada keterbukaan. Dan perihal jangan salah sangka sama ibu yang melarang mencari nafkah. Kenapa? Karena kasih sayang ibu menghendaki supaya anaknya tidak punya masalah.
Nah, jangan sampai anaknya ada apa-apa, itu bentuk kasih sayang. Sementara kenapa ayah nggak ada kabar dan sebagainya kayak tidak, oh maaf, ayah itu memiliki sifat, kalau ibu memiliki sifat kasih sayang, tapi ayah memiliki sifat tanggung jawab. Dalam bentuk tanggung jawabnya dia tidak mau membebankan. Bisa jadi nun jauh di sana, di kampung sana, mungkin ayahanda ada masalah, tapi tidak mau mencurhatkan karena mau menyelesaikan dulu. Yang paling menarik, semoga tidak ada utang, itu aja dulu. Semoga tidak ada penyakit, itu aja dulu. Supaya kita aman aja dulu. Jadi untuk itu diirit-iritkan. Dan yang kedua, saling keterpercayaan. Jadi saling percaya, keterbukaan, saling percaya. Dan yang ketiga, betul tadi kata Ustaz Hasifah, kesepakatan, diskusi, cari jalan keluar. Supaya kita menjaga keamanan. Karena ini keluarga ya. Karena betul tadi kata Ustaz Hasan di segmen sebelumnya, bisa jadi persoalan rumah tangga itu titik beratnya juga ada masalah ekonomi. Jadi jangan sampai berpisah, jangan sampai punya masalah. Jangan pikirkan kata cerai dan sebagainya. Pokoknya utuh keluarga itu kekayaan tersendiri. Ya? Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Mbak, sekali lagi mudah-mudahan bisa jadi solusi ya Mbak dari guru-guru kita. Semoga selalu berusaha untuk ikhtiar juga dan selalu berprasangka baik kepada orang tua kita ya. Amin, amin robbal alamin. Terima kasih. Semangat terus ya Mbak. Masya Allah, semoga Makasih dimudahkan ya Pak Allah. Ustadz dan lain-lain. Ya. Ya lanjut nih Ustadz Maulana, Masya Allah. Seru ya hari ini. Seru ya. hari ini. Iya benar Masya Allah. Ini Ustadz Syah mungkin juga bisa jadi ini petuah-petuah ya. Ini mah Kami pelajaran. kesal nih, Masya Jadi bekal Allah. nantinya ya. Benar. Biar aman kan. Biar aman. Udah punya ilmu Ustadz duluan Maulana, Ustadz ya. Ini aku pernah dengar ya, katanya ada 3 kondisi di mana istri boleh membongkar aib suaminya. Nah terus istri itu boleh ngebongkar aib suaminya tuh ke siapa aja sih Ustadz? Ada 3. Lah 3 hal ini boleh kita bongkar. loh ya Aib katanya, pasangan. tapi katanya nggak boleh. Boleh, ada. Memang tidak boleh. Tapi ada titik-titiknya, ada 3 itu. Aduh, Mau tahu? jangan sekarang. Ya, Ustadz, ntar dulu deh. Ya jamaah nanti akan dijawab oleh Ustadz Maulana, tapi kita lihat dulu yuk petuah Ustadz saat ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Wah, tamu itu datang dengan mendapat rezekinya dan pergi dengan mengambil dosa-dosa kita. Wah, berarti aku dapat berkah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Tetangga-tetangga. Silakan Bu. Iya, makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Udah lama nih kita nih, aduh. Wah, Masya Allah. Udah lama Pak Ustadz Iya. kita nggak ketemu ya. Iya, aduh Ibu. Bentar ya. Ya, kalau ada tamu kan nggak boleh sampai panas. Nggak usah Duduknya belum repot-repot. ada keluar apa-apa. Aduh, repot-repot Pak Ustadz, ya Allah. Ya Allah. Tolong dihabisin ya Bu. makasih. Karena kalau toples, kalau piring itu dihabiskan, kalau toples tahu diri aja ada tutupnya. Ya. Aduh, ya Allah Pak Ustadz. Oh, Rezeki sekali iya. ini, aduh. Sendirian aja Pak Iya, Ustadz. luar biasa nih tetangga saya. Ada keinginan datang ke rumah ini berkah buat saya. Ya, Alhamdulillah. Gimana sehat-sehat Pak Ustadz? Sehat-sehat alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, yang namanya anak-anak tetap biasalah. Nah, buat kita semua ini, kenapa saya sangat menghargai tamu? Karena salah satu pesan dari Rasulullah adalah setiap Rasulullah, bahkan malaikat Jibril, seakan-akan tiap datang bagaimana kita menghargai tamu. Bahkan sebenarnya kalau kita berbicara tentang tamu itu, ternyata ada adab-adabnya. Jadi kalau ada tamu, baju harus sopan. Kita harus menghargai tamu yang datang yang luar biasa, meninggalkan rumahnya untuk datang ke rumah kita, menyiapkan waktu, tenaga, bahkan mungkin dana. Kalau mungkin pakai transport datang ke rumah kita, maka kita harus hargai mereka, muliakan mereka. Salah satunya adalah berpakaian yang pantas untuk menerima tamu. Mungkin kita lagi pakai baju kaos, ternyata ada tamu. Makanya ini ada jendela. Apa salahnya? Oh, dilihat dulu. Kirain Pak Ustadz mau pergi tadi, udah rapi sekali. Karena sebenarnya kalau di rumah kan pakai baju kaos, karena menghargai tamu ya pakai baju ini. Lalu kalau menghargai tamu, kita harus bersikap baik. Jadi tidak boleh nyender kalau ada tamu. Kalau menerima tamu jangan nyender, tetap duduk supaya kita bentuk bagaimana kita tidak lelah menerima tamu. Ngobrol. Lalu
wajahnya harus ceria, bahagia, jangan kelihatan jutek. Apalagi sudah lihat-lihat jam, seakan-akan mengusir. Ini hati-hati. Bahkan mengingatkan tamu supaya kita dalam kebaikan. Lalu membahagiakan, menjamu tamu, silakan diminum. makasih. Ya, kalau perlu Minum Pak Ustadz ya. ya. Kalau perlu sajikan sesuai dengan keinginan tamu itu. Mau kopi, teh, susu atau air putih aja gitu. Ini sudah cukup. Ya, dan yang hebatnya lagi, salah satu adab menerima tamu itu bagaimana kita bisa kalau misalkan nanti pergi kita antar dan tidak boleh membersihkan makanan bekas tamu kalau tamunya masih ada. Iya.